Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Rahma dengan NIM 2248201076 dari kelas 6B Farmasi. Saat ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan materi pemilihan dan penyiapan bahan serta tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama itu materinya pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan yang pertama ada musim, yang kedua ada kadar air, ketiga ada intensitas paparan matahari, dan keempat ada kondisi tanah seperti pH, alkalain, dan mikroorganisme. Selanjutnya seleksi pemilihan bahan seperti yang pertama seleksi spesies, seleksi usia, seleksi bagian tubuh, dan terakhir adalah seleksi lokasi dan musim. Selanjutnya itu penyiapan bahan. Pada saat panen, bahan baku dapat berupa bahan herba keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu seperti daun, batang, akar, dan bunga, dan lain-lain. Selanjutnya itu sumber bahan baku dari biota liar dan hasil budaya. Selanjutnya yaitu bahan dapat berupa bahan segar seperti jus, sirup, dan alkohol. Selanjutnya ada simplisia seperti infusa, maserasi, rebusan, ekstrak, dan minyak atsiri. Selanjutnya pada materi tahapan pembuatan simplisia, yang pertama itu ada sortasi basah digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. Dan dilanjutkan yang kedua itu pencucian dilakukan dengan mencuci menggunakan air bersih yang mengalir serta dikeringkan. Selanjutnya kita masuk ke metode tahapan perajangan yaitu memotong atau memperkecil ukuran bahan simplisia agar memudahkan dalam pengeringan dan pengemasan. Selanjutnya masuk ke tahapan pengeringan yang dapat dilakukan dengan sinar matahari, angin, oven, microwave, dan freeze drying. Selanjutnya itu yang kelima, pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan gunting, pisau, blender, dan mortar. Selanjutnya yang keenam, gorbling atau sortasi kering dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia bebas dari kotoran. Selanjutnya, yang ketujuh, pemeriksaan mutu dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dilakukan yaitu seperti analisis impurities organik dan anorganik. Yang kedua itu kadar air, kadar abu, dan kadar serat. Selanjutnya susut pengeringan dan cemaran mikroba. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ke-8 yaitu pengemasan yang tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, dan perkiraan lama pengerjaan. Selanjutnya, label simplisia pada packaging. Yang pertama, nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktif. Dan dilanjutkan tahapan yang terakhir itu penyimpanan. Yaitu gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya. Selanjutnya kita masuk ke ekstraksi. Pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Ekstraksi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu supercritical fluid extraction, yang kedua solid liquid extraction, dan yang ketiga liquid-liquid extraction. Selanjutnya kita masuk ke tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut melurutkan senyawa metabolit. Selanjutnya, pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Selanjutnya, kita masuk ke metode ekstraksi. Di mana pada metode ekstraksi ini yang pertama itu ada maserasi, ada perkolasi, ada ekstraksi dengan reflux, ada sokletasi, dan dilanjutkan dengan ekstraksi dengan ultrasonik. Selanjutnya ekstraksi dengan microwave. Selanjutnya dilanjutkan dengan ekstraksi dengan tekanan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke metode ekstraksi untuk penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama itu maserasi dengan kelebihan teknologi lebih sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Tetapi metode maserasi juga memiliki kelemahan, yaitu waktu yang lama, senyawa rusak karena terlalu lama dengan pelarut, dan membutuhkan banyak pelarut. Selanjutnya, yang kedua itu perkolasi dengan kelebihan teknologi yang sederhana, waktu yang lebih singkat, dan memiliki kelemahan menggunakan lebih banyak pelarut, senyawanya sulit tersari dan mudah tersumbat. Untuk ekstraksi dengan reflux memiliki tahapan perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Yang keempat itu ada sokletasi dengan kelebihan sedikit pelarut, waktu lebih singkat, rendaman lebih tinggi, dengan kelemahan senyawa rusak karena panas dan biayanya yang mahal. Selanjutnya yang kelima itu ekstraksi dengan ultrasonik dengan tahapan perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan,
dan pengulangan. Tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu biayanya yang mahal. Selanjutnya, yang keenam, ekstraksi dengan microwave. Tahapannya itu perendaman dan ultrasonifikasi dengan memiliki kelebihan waktu yang lebih singkat dan rendemen yang tinggi. Selanjutnya, ekstraksi dengan tekanan. Kelebihannya itu waktu yang relatif singkat, senyawa tidak rusak karena panas, dan rendemen tinggi. Kekurangannya itu biayanya yang mahal. Alat pada ekstraksi ini yaitu pressurized liquid extraction atau PLA atau PLE, yaitu contoh pelarut yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada N-hexan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aquades. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.